selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan area tanaman cabai di Lombok Barat rusak usai diguyur hujan lebat. Memasuki musim penghujan, BPBD Kota Mataram ingatkan dampak cuaca ekstrim. Kantor Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengumumkan kuota haji tahun 2024. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ratusan area tanaman cabai di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat rusak akibat cuaca buruk. Sebagian besar tanaman cabai menghitam dan membusuk setelah diguyur hujan lebat sepekan lalu. Selain karena kadar air yang tinggi, kerusakan juga dipicu serangan hama yang merusak buah cabai dan daunnya. Hal itu menyebabkan hasil panen merosot hingga 70%. Jika biasanya mampu memanen 70 kilo cabai, turun menjadi 2 kg saja perharinya. Kerugian juga dipicu turunnya harga cabai dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kita jual 50. Terus kita dapat cuma 2 kilo ini. Nggak pernah lebih dari 2 kilo. 1 kilo pertama 4 kali kita petik ini kan. Kenapa bisa begini Pak? Karena yang rusak-rusak ini banyak kan. Biasa kalau panas hujan ini terus kalau jatuh kan kena di air langsung buah-buahnya itu rontok. Untuk memperkecil kerugian, petani berharap pemerintah daerah membantu bibit dan obat-obatan serta mencukupi kebutuhan pupuk subsidi memasuki musim tanam berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga tomat di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal memasuki tahun baru. Di Pasar Renteng Praya, tomat dijual Rp25.000 per kilogramnya, naik 5 kali lipat dari 3 pekan lalu. Kenaikan harga tomat merupakan yang tertinggi disebabkan kurangnya stok akibat gagal panen. Karena harganya mahal, pedagang tidak berani menyetok tomat dalam jumlah banyak karena takut tidak bisa terjual. Berapa Bu sekarang ini? 22 ada yang jual 25, 24. Yang ambil sini dia jual 24, 25. Kalau pergi ke Lombok Timur kita jual 22. Sejak kapan Bu? Kemarin. Kemarin ya? Ya. Gak ada stok? Ada? Ada ya? Ya ada di mobil. Di Lombok Timur ada? Ya. Karena harga tomat meroket, warga terpaksa mengurangi pembelian. Biasanya beli berapa? Sekilo aja. Kilo. Ya. Tapi sekarang naik ya? Iya. Berat ya? Makanya saya beli setengah. Setengah ya? Iya. Ini untuk dipakai di rumah ya? Iya. Harga bumbu dapur diprediksi akan semakin mahal sering masuknya musim penghujan yang membuat produksi pertanian menurun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi belum tercapainya realisasi menanam padi di seluruh wilayah kecamatan pada musim tanam akhir tahun. Dinas Pertanian mencatat dari total 34.624 hektar target yang terrealisasi sebanyak 13.334 hektar saja. Mundurnya musim penghujan dan kurangnya ketersediaan air menjadi penyebab utama minimnya lahan yang tergarap. Sebagian besar petani juga masih lebih memilih menanam palawija karena khawatir merugi. Kalau mengacu kepada sasaran tanam sampai bulan Desember, bahwa sasaran tanam kami sampai bulan Desember itu 34.624, sementara realisasinya baru mencapai 13.334. Jauh sekali ya? Jauh sekali dari sasaran. Ini karena memang musim hujan kita kan mundur ya. Nah, ketika kita menyusun sasaran tanam itu, kita harapkan di Desember itu sebenarnya menjadi puncak tanam. Tapi karena kondisi iklim, curah hujan kurang di bulan Desember, akhirnya
mundur tanamnya besok di bulan Januari. Jadi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis realisasi tanaman padi akan mencapai target pada akhir Januari. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram menetapkan status siaga bencana memasuki awal tahun 2024. Penetapan status berdasarkan informasi dari BMKG yang memprediksi terjadinya curah hujan tinggi disertai angin selama sepekan mendatang. BPBD mencatat 6 peristiwa bencana terjadi pada akhir tahun lalu, mulai dari tanah longsor, banjir, hingga puting beliung. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah dan di perairan. Perakiraan cuaca BMKG untuk tiga harian ke depan itu untuk cuaca masih dari rendah ke sedang ya, tapi tetap diwaspadai tiba-tiba ada cuaca ekstrim, hujan dengan debit yang tinggi, kemudian ditambah dengan angin kencang dan petir ya. Karena itu kita minta pada warga masyarakat untuk tetap waspada, ya, baik menyikapi cuaca hujan maupun cuaca gelombang. Untuk mengoptimalkan penanganan bencana, BPBD Kota Mataram membentuk tim khusus penanganan korban akibat dampak cuaca buruk. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.